Halo semuanya, saya Arif Perdana, Associate Professor di Monash University Indonesia. Saat ini saya mengajar di program Data Science. Langsung aja, Ask the Expert. Langsung aja, pertanyaan pertama, apakah regulasi kripto di Indonesia sejauh ini sudah cukup baik? Nah, jadi regulasi kripto di Indonesia itu sudah baik. Di Indonesia, perdagangan kripto itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Jadi, aset kripto itu bisa dikatakan sebagai komoditi, yaitu barang atau jasa yang menjadi subjek kontrak berjangka. Nah, aset kripto di Indonesia untuk saat ini diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat sebagai BAPEPTI yang berada di bawah Kementerian Perdagangan RI. Nah, inti dari aturan-aturan dan perundang-undangan ini adalah untuk melindungi konsumen dari berbagai risiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan transaksi-transaksi aset kripto itu tadi. Di undang-undang tersebut juga diatur tentang mekanisme perdagangan aset kripto, kemudian persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang aset kripto, kemudian pelaporan aset kripto, termasuk juga pelanggan aset kripto itu harus cakap, kemudian lolos mekanisme due diligence atau penerapan prinsip mengenal nasabah yang kita kenal dengan Know Your Customer. Nah, dengan disahkannya undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pengawasan aset kripto nanti itu akan lebih kuat lagi karena nanti aset kripto itu akan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nah, tapi perlu ada waktu transisi perpindahan dari BAPEPTI ke OJK. Apa benar kripto berpotensi mengganggu lingkungan dan ketersediaan listrik? Kripto itu banyak sekali dan beragam. Jadi ada beberapa uang kripto yang ditambang dan membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Misalnya apa? Bitcoin, Litecoin, dan Monero. Tetapi ada juga yang menggunakan energi yang rendah. Nah, Bitcoin, Litecoin, dan Monero tadi, dia memerlukan energi yang besar karena apa? Mereka menggunakan mekanisme konsensus proof of work. Jadi, untuk memvalidasi data, kemudian membuat blok baru, sehingga blok baru itu nanti terhubung ke blok sebelumnya menggunakan mekanisme kriptografi, itu diperlukan energi yang sangat besar untuk memecahkan teka-teki kriptografi itu. Itulah yang menyebabkan energi yang dibutuhkan sangat besar. Nah, sekarang kita melihat ada uang kripto lain, misalnya seperti Ethereum 2.0, kemudian Stellar, kemudian Algorand. Mereka menggunakan konsensus mekanisme yang berbeda dengan Bitcoin. Ada yang menggunakan proof of stake, ada yang menggunakan proof of authority. Jadi, konsensus mekanisme ini menggunakan energi yang sangat-sangat rendah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah ada manfaat jangka panjang jika punya aset kripto di Indonesia? Untuk manfaat jangka panjang kripto ini sulit sekali memprediksinya karena uang kripto itu sangat volatil, berfluktuasi, terkecuali untuk stablecoin. Kita ambil contoh, di awal tahun 2022, nilai Bitcoin itu sekitar 47.000 US dollar. Nah, kita bandingkan per hari ini nilainya hanya 16.000 dolar. Jauh lebih dari separuh harga di awal tahun 2022. Perlu juga diketahui bahwa nilai uang kripto selain Bitcoin itu selalu mengacu kepada pergerakan nilai dari Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya jatuh, uang-uang kripto lainnya itu juga jatuh. Jadi fluktuasinya sangat tinggi sekali. Jadi sulit sekali memprediksi manfaat jangka panjang dari uang kripto ini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa kira-kira yang harus dipertimbangkan sebelum kita berinvestasi mata uang kripto? Ada 3 saran yang bisa saya berikan sebelum membeli uang kripto. Pertama, pahami bahwa uang kripto itu nilainya berfluktuasi. Jadi nilainya bisa berubah bukan dalam hitungan hari, tetapi dalam hitungan detik. Jadi pahami dengan benar bahwa uang kripto ini nilainya sangat berfluktuasi. Kedua, pahami dengan seksama uang kripto apa yang akan kita beli. Per November 2022 itu ada sekitar 20 ribuan uang kripto. Ada kripto yang memiliki nilai kapitalisasi pasar besar. Ada juga uang kripto yang kapitalisasi pasarnya rendah, namun fluktuasi nilainya sangat tinggi. Jadi berhati-hati dengan uang kripto apa yang akan Anda beli. Ketiga, pahami mekanisme perdagangan kripto. Nah, membeli kripto itu harus di platform yang sudah resmi, yang diberikan izin oleh Otoritas Keuangan di Indonesia. Nah, jangan pernah membeli kripto dari individu-individu pribadi dan jangan pernah mau mentransfer uang ke individu pribadi untuk membeli kripto.
Sejauh ini, bagaimana tingkat keamanan dan resiko berinvestasi kripto di Indonesia? Kalau dari sisi teknologi, platform-platform resmi yang beroperasi dan memperdagangkan uang kripto di Indonesia itu sudah aman. Jadi, Bapepti itu mempersyaratkan pedagang aset kripto itu harus memenuhi standar ISO. Ada ISO 27001, kemudian ISO 27017, dan ISO 27018. Nah, ketiga ISO ini berkaitan dengan Information Security Management, kemudian Cloud Privacy, dan Cloud Security. Nah, platform ini juga memiliki beberapa lapis keamanan. Misalkan apa? Ketika pengguna login ke platform mereka, tidak hanya username dan password saja yang diminta, tetapi juga ada kode dari autentikator yang harus diisikan. Platform ini juga harus diaudit secara berkala oleh auditor yang memiliki sertifikasi Certified Information System Auditor. Pertanyaan berikutnya nih. Mungkinkah mata uang kripto bisa benar-benar hancur? Kira-kira apa saja faktornya? Kalau semua uang kripto hancur, opini pribadi saya mungkin tidak. Memang beberapa uang kripto itu ada yang bangkrut. Karena apa? Utilitasnya tidak jelas, kemudian memanfaatkan psikologi pengguna yang greedy ataupun spekulatif. Beberapa uang kripto itu ada juga yang scam, jadi harus berhati-hati. Nah, untuk uang kripto yang nilai kapitalisasi pasarnya besar, kemudian utilitasnya juga jelas, nilainya bisa saja jatuh. Tetapi untuk benar-benar bangkrut itu cukup sulit. Nah, kecuali kalau memang semua pemiliknya itu meninggalkan uang kripto tersebut dan tidak lagi mau menggunakannya. Nah, uang kripto itu bisa hancur dan bangkrut. Apa benar orang Indonesia lebih suka kripto dibanding saham? Nah, berdasarkan data dari Bapepti, per Agustus 2022 itu ada 16 juta pelanggan aset kripto di Indonesia. Sedangkan jumlah investor di pasar saham itu menurut data Kustodian Sentral Indonesia, per Agustus 2022 ada 9,52 juta investor. Nah, apakah jumlah ini menunjukkan bahwa orang Indonesia itu lebih senang kripto daripada saham? Boleh jadi. Tapi kalau ditanya mengapa, nah ini harus digali lebih lanjut karena belum ada studi yang lebih rinci untuk menggali alasan detailnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa kripto tidak dapat didefinisikan sebagai mata uang aset atau komoditas dan tidak bisa menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia? Perlu diketahui, setiap negara itu punya regulasi masing-masing. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, uang kripto itu tidak dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk saat ini, hanya ada 2 negara yang melegalkan uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah, yaitu Republik Afrika Tengah dan El Salvador. Nah, di banyak negara, prinsip umum yang dianut adalah mata uang itu harus nilainya stabil dan bisa diawasi oleh otoritas moneter negara setempat. Nah, uang kripto itu tidak bisa memenuhi prinsip-prinsip umum itu, tidak stabil nilainya dan tidak bisa diawasi oleh otoritas moneter. Makanya, uang kripto tidak bisa dijadikan alat pembayaran yang sah untuk saat ini di banyak negara, termasuk juga di Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah ada pengaruh antara kasus FTX dengan masa depan kripto? Pengaruh yang paling besar dari kasus FTX adalah kepercayaan dari sisi pengguna dan nilai kripto secara umum juga akan jatuh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah uang kripto ini, sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang memberikan citra negatif bagi uang kripto. Mulai dari peretasan Mt. Gox di tahun 2011, kemudian pelarangan uang kripto di Cina di tahun 2013 dan 2021, pelarangan uang kripto di Korea Selatan, dan tragedi Luna dan FTX di tahun 2022 ini. Nah, ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mencoreng citra uang kripto itu, dampak yang paling terasa apa? Nilai uang kripto secara umum itu akan jatuh. Oke, semoga jawaban-jawaban saya bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Ask the Expert berikutnya.